Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukur lillah ayyuhal ikhwah. Di malam ini kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama mempelajari Kitabullah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu arda, disebutkan bahwa suatu hari datang seorang lelaki menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki tersebut bertanya kepada Rasulullah, meminta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, awsini wa awjiz. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihatilah aku dengan suatu nasihat yang ringkas. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan memberikan 3 nasihat ringkas untuk lelaki tersebut. Nasihat yang pertama, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'. Nasihat yang kedua, wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghada. Nasihat yang ketiga, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aydin nas. Yang pertama, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'. Jika engkau mendirikan salat yang engkau kerjakan, maka salatlah seakan-akan engkau mengerjakan salat terakhir dari kehidupanmu. Engkau mengerjakan salat seakan-akan engkau akan meninggalkan dunia ini. Nasihat ini sangat berharga ayyuhal ikhwah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat berkenaan dengan salat yang merupakan imaduddin, tiangnya agama, merupakan amalan yang pertama kali akan ditanya di yaumul qiyamah kelak. Jika baik salat seseorang, maka baiklah seluruh amalannya. Bagaimana agar salat seseorang menjadi baik? Salah satu caranya adalah menganggap bahwa salat yang kita persembahkan merupakan salat terakhir kita di dunia ini. Menganggap bahwa takbir, ruku dan sujud kita pada salat tersebut merupakan takbir, ruku dan sujud terakhir kita dalam kehidupan ini. Itulah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nasihat ini diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in dan para ulama radhiyallahu anhum dan rahimahumullah. Mereka begitu khusyuk di dalam salat mereka. Di antaranya adalah Abu Hatim Al-Asam rahimahullah. Beliau sangat khusyuk di dalam salatnya. Pernah ada yang bertanya kepada beliau, wahai Hatim Al-Asam, bagaimana engkau dapat khusyuk di dalam salatmu? Maka beliau menjawab, idza qumtu baina yaday rabbi atasawwar anna al-ka'bata amami wal jannata an yamini wan nar an shimali wa malakal maut khalfa dhahri sayaqbidu ruhi ba'da ada'is salah. Kata beliau, aku dapat khusyuk di dalam salatku
karena setiap aku berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendirikan salat, aku selalu membayangkan bahwa Ka'bah ada di hadapanku, surga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, wa anna sirata tahta qadamai, dan jembatan di atas neraka jahanam as-sirat ada di bawah telapak kakiku, wa malakal maut khalfa dhahri, dan malaikat maut ada di belakang punggungku. Sayaqbidu ruhi ba'da ada'is salah, yang bersiap untuk mencabut nyawaku setelah aku menyelesaikan salat. Itu yang aku bayangkan di setiap salatku. Ka'bah di hadapanku, surga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, jembatan di atas neraka as-sirat ada di bawah telapak kakiku, dan malaikat maut di belakang punggungku. Dan membayangkan bahwa malaikat maut siap untuk mencabut nyawanya setiap selesai sholat. Bayangkan ya ikhwah, jika itu yang kita bayangkan di setiap sholat kita, maka tentunya kita akan semakin meningkatkan kualitas sholat kita, akan semakin khusyuk sholat kita, akan semakin dapat menggapai tujuan daripada sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghada. Janganlah engkau berucap dengan suatu perkataan yang akan engkau sesali di kemudian hari, baik di kehidupan dunia terlebih di kehidupan akhirat kelak. Maka ini peringatan bagi kita untuk berpikir sebelum berucap. Allah Subhanahu wa taala meletakkan akal kita di atas lisan kita agar kita berpikir baru berucap. Banyak orang yang istilah kita mengatakan otaknya ada di dengkul. Kenapa? Mereka selalu berbicara baru kemudian berpikir. Jadi menjadikan pikiran mereka itu di akhir setelah mereka berucap. Orang yang beriman tidak. Dia berpikir terlebih dahulu baru berucap. Dia timbang terlebih dahulu ucapannya baik atau tidak. Karena dia sadari Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidaklah seseorang berucap dengan suatu ucapan kecuali ada malaikat yang dekat dengan dia mencatat apa yang dia ucapkan, baik atau buruk, semua akan tercatat, sehingga dia betul-betul mempertimbangkan apa yang dia ucapkan. Karena orang yang beriman pun sadar, Rasulullah telah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau diam. Dia sadar bahwa siapa yang tidak berkata baik, maka ada tanda tanya besar dari keimanannya kepada Allah dan yaumul akhir. Karena orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak akan berkata kecuali perkataan yang baik. Jika tidak berkata perkataan yang baik, dia akan memilih untuk diam. Orang yang beriman sadar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man yadman li baina lahyaihi wa baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang menjaminkan untuk kulisan dan kemaluannya, maka aku akan jaminkan untuknya surga. Siapa yang menjaminkan untuk kulisannya tidak berkata perkataan yang haram dan kemaluannya tidak digunakan dalam perkara yang haram, aku, kata Rasulullah, menjaminkan untuknya surga. Inilah nasihat kedua dari Nabi SAW. Janganlah berkata dengan suatu perkataan yang dapat engkau sesali di kemudian hari. Nasihat ketiga dari Nabi SAW, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Jangan pernah bergantung kepada manusia, bergantung dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, kita harus sadar bahwa tempat bergantung hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersandar kepada manusia, bergantung kepada manusia, maka siap-siaplah untuk kecewa, karena manusia adalah makhluk yang lemah, tidak dapat menakdirkan apapun. Yang menakdirkan segalanya hanyalah Allah Jalla Jalaluh. Maka tidak boleh kita bersandar kepada manusia, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di zaman sekarang orang yang dia bersandar kepada manusia, akhirnya dia kecewa, akhirnya dia putus asa. Orang yang beriman bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang alim yang bernama Abu Hazim Az-Zahid, orang yang dikenal dengan kezuhudannya, yang meletakkan harta dunia cukup di genggamannya, tidak masuk ke dalam hatinya. Itulah orang yang zuhud. Orang yang zuhud bukan berarti dia harus menggunakan pakaian yang compang-camping, kemudian dia harus tinggal di tempat yang penuh kekurangan. Tidak.
Orang yang zuhud adalah orang yang meletakkan dunia di genggamannya, tidak masuk ke dalam hatinya. Sebanyak apapun apa yang dia miliki, selama dia letakkan di genggamannya, tidak masuk ke dalam hatinya, maka dia adalah orang yang zuhud. Kebalikannya, sedikit harta yang dimiliki oleh seseorang, tapi dia tempatkan di dalam hatinya, tidak di dalam genggamannya, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang zuhud. Jadi patokan zuhud bukan ada atau tidaknya harta, tapi di mana harta tersebut diletakkan, di hati atau cukup pada genggamannya. Abu Hazim Az-Zahid pernah ditanya, "Ma maluka? Harta apa yang kau punya?" Maka beliau menjawab, "Li malan la akhsha ma'ahumal faqr." Aku punya dua harta yang aku tidak pernah takut fakir dengan keduanya. Ats-thiqatu billah wal ya'su mimma fi aydin nas. Yang pertama adalah aku selalu yakin dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin atas janji Allah. Dan yang kedua, wal ya'su mimma fi aydin nas, dan aku tidak pernah bergantung dan berserah diri kepada manusia. Selalu putus asa terhadap apa yang ada pada manusia. Manusia ini makhluk yang lemah, tidak layak untuk dijadikan sebagai sandaran. Ini 3 nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk lelaki tersebut dan untuk kita semua. Yang pertama, jika kita sholat, anggaplah sholat kita sebagai sholat terakhir di dalam kehidupan ini. Insya Allah kita akan memberikan yang terbaik dari sholat kita. Begitupun dengan ibadah yang lain. Ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, anggaplah itu puasa Ramadan terakhir kita. Ketika kita berumrah, anggaplah itu umrah terakhir kita. Ketika kita berhaji, anggaplah itu haji terakhir kita. Ketika kita bersedekah, anggaplah itu sedekah terakhir kita. Jika kita menganggap ibadah yang kita lakukan adalah yang terakhir yang dapat kita persembahkan, maka insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik yang kita miliki. Nasihat yang kedua, jika engkau berucap, maka jangan sampai ucapanmu menjadi sesuatu yang kau sesali di kemudian hari. Dan nasihat yang ketiga, jangan bergantung dan berserah diri kepada manusia, namun bergantung dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga 3 nasihat ini dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita. Nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercantum di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu warḍah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf, dan kita telah sampai ke pembahasan bab yang ke-22 sekarang. Bab yang ke-22. Al-lisanu amirul badan, yang beliau beri judul bahwa lisan adalah pangerannya tubuh. Pemimpinnya tubuh adalah lisan. Qala al-Mubarak ibn Fadalah an Yunus ibn Ubaid, la tajidu syai'an min al-birri wahidan yatba'uhu al-birru kulluhu ghayra al-lisan, fa innaka tajidu ar-rajula yukthiru as-siyam wa yufṭiru 'ala al-haram wa yaqumu al-layl wa yashhadu az-zura bin-nahar wa dhakara ashya'an nahwa hadha, ولكن لا تجده لا يتكلم إلا بالحق فيخالف ذلك عمله أبدا. حلية الأولياء لأبي نعيم. أي أن من وفقه الله عز وجل فصان لسانه كانت هذه الصيانة للسان سببا لصيانة الجوارح كلها، كما في الحديث إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. Beliau Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah di sini membawakan perkataan dari Al-Mubarak ibn Fadalah an Yunus ibn Ubaid. Perkataan yang disampaikan oleh Al-Mubarak ibn Fadalah dari Yunus ibn Ubaid yang disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya, yang mana ucapannya sebagai berikut: la tajidu syai'an minal birri wahidan yatba'uhu al-birru kulluhu ghairal lisan. Tidak akan engkau dapati perbuatan baik satupun yang mana perbuatan baik tersebut akan diikuti oleh seluruh perbuatan baik melainkan lisan. Jadi engkau tidak akan dapati satu perbuatan amalan soleh yang dapat menyebabkan seseorang melakukan seluruh amalan kebaikan kecuali jika amalan kebaikan itu berasal dari lisan. Fa innaka tajidu ar-rajula yukthiru as-siyam wa yuftiru 'ala al-haram.
Sebagai contoh, engkau akan dapati orang yang di siang hari dia berpuasa, tetapi engkau bisa dapati dia di malam hari melakukan perkara yang haram. Itu bisa engkau temui. Siang harinya berpuasa, malamnya melakukan yang haram, bisa didapati yang seperti itu. Wa yaqumul lail wa yashhadu az-zuhra bin nahar. Bisa juga engkau dapati seseorang yang melaksanakan sholat di malam hari, tapi di siang harinya dia melakukan persaksian palsu. Itu bisa engkau dapati. Jadi bisa engkau dapati melakukan dia amalan kebaikan, tapi di waktu yang lain dia melakukan amalan keburukan. Paginya nih berpuasa, siangnya berpuasa, malamnya bermaksiat, bisa. Malamnya qiyamul lail, paginya berdosa, bisa. Senin Kemisnya rajin, iya, tapi sogok menyogoknya rajin, bisa didapati itu. Ada yang seperti itu. Jadi hampir banyak dari amalan soleh itu tidak bisa menjamin orang itu terbebas dari kesalahan di waktu yang lain. Kemudian kata beliau, walakin la tajiduhu la yatakallamu illa bihaq fayukhalifu dzalika amalahu abada. Tapi engkau tidak akan dapati seseorang yang ketika dia berucap dengan lisannya perkataannya hak, engkau akan sulit mendapati orang tersebut melakukan amalan keburukan di waktu yang lain. Jadi orang kalau sudah menjaga lisannya, berkata jujur, tidak ghibah, tidak namimah, berkata yang hak, berkata kebenaran, engkau tidak akan dapati dia melakukan kemungkaran di waktu yang lain. Lisan itu kata beliau satu-satunya anggota tubuh yang ketika dia melakukan amalan kebaikan, ketika dia benar, anggota tubuh yang lain mengikuti kebenarannya tersebut. Makanya kalau dilihat orang puasanya rajin, sholatnya rajin, tapi masih saja melakukan kemungkaran, itu bisa aja, suka ada yang seperti itu. Tapi kalau orang yang kalau berbicara itu hak, jujur, tidak pernah berdusta, kemudian tidak pernah berghibah, tidak namimah, itu engkau akan dapati orang-orang tersebut hampir keseluruhan dari anggota tubuhnya berada di rel yang benar. Kata Syekh Abdul Razak menjelaskan perkataan dari yang beliau tuliskan di atas ini, ay anna man waffaqahu Allah taala fasana lisanahu kanat hadhihi as-siyana lil lisan sababan li siyanatil jawarih kulliha. Maksudnya adalah siapa yang Allah berikan taufik untuk menjaga lisannya, maka penjagaan terhadap lisan ini menjadi sebab untuk penjagaan seluruh anggota tubuh. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kulluha tukaffirul lisan." Jika Bani Adam bangun di waktu pagi hari, maka seluruh anggota tubuh itu memperingatkan lisan, kata Rasulullah. Fataqul, seluruh anggota tubuh itu berkata kepada lisan, ittaqillaha fina, bertakwalah kepada Allah atas diri kami. Fa innama nahnu bik, karena kami seluruh anggota tubuh ini sangat bergantung kepada engkau wahai lisan. Fa in istaqamta istaqamna, jika engkau istiqamah wahai lisan di hari ini, maka kami akan istiqamah. Wa in wajajta wajajna, jika engkau bengkok maka kami pun akan bengkok. Tiap hari itu seluruh anggota tubuh berbicara kepada lisan, tapi kita tidak menyadarinya pembicaraan tersebut. Tapi apakah pembicaraan tersebut hak karena yang menyampaikannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha fina fa innama nahnu bik, in istaqamta istaqamna wa in wajajta wajajna. Beristiqamahlah wahai lisan, kami sangat bergantung kepada engkau. Kau lurus, kami lurus. Kau bengkok, kami pun akan bengkok. Maka seseorang itu sangat penting untuk menjaga lisannya. Sebagaimana juga tadi nasihat dari Nabi, jika engkau berbicara, maka jangan sampai ucapanmu itu menjadi sesuatu yang akan kau sesali di kemudian hari. Maka lisan ini penting penjagaannya. Allah takdirkan lisan ini tidak bertulang. Maka seseorang harus dapat menjaga lisannya. Jika berbicara dari perak, maka diam dari emas. Seseorang harus dapat menjaga lisannya, karena dengan menjaga lisan sama saja dia menjadikan sebab untuk menjaga seluruh anggota tubuh yang lain. Ini memang perkara yang tidak mudah untuk dijaga.
Lisan ini Masya Allah, tabarakallah. Lisan itu bisa menyakiti seseorang lebih tajam daripada pedang. Orang kalau kena luka pedang, sayatan pedang, itu bisa sembuh beberapa hari. Seseorang kalau kena luka bakar, 1 hari bisa saja mengering luka bakar tersebut, kemudian hilang dalam 1 pekan. Tapi orang kalau terkena pedangnya lisan, itu bisa sakit puluhan tahun tidak sembuh. Puluhan tahun bisa tidak sembuh karena lisan. Lisan ini luar biasa ya. Lebih tajam daripada pedang, dan dia lebih berbisa daripada bisa ular kalau misalkan mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti orang lain. Di samping itu, lisan kalau dimanfaatkan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbicara perkataan yang hak, perkataan yang benar, perkataan yang baik, manfaatnya luar biasa. Perkataan yang baik itu dapat menjadi penghapus dari dosa-dosa kita. Perkataan yang baik itu dapat menjadi sebab Allah memperbaiki kehidupan kita. Dalam khutbatul hajah ada 1 ayat yang sering kita baca. Ada yang ingat lafaz ayatnya? Setiap muqaddimah tadi juga Anda bacakan. Dalam khutbatul hajah kan kita mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu, kemudian menyebutkan 3 ayat. Ayat yang pertama apa yang disebutkan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang kedua, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dan seterusnya. Ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Berkatalah perkataan yang baik. Qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika engkau berkata perkataan yang baik, Allah akan perbaiki kehidupanmu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu. Maka lisannya luar biasa. Pak, kemampuan kita mengelola lisan adalah kemampuan kita untuk mengelola anggota tubuh yang lain. Kita bisa istiqomahkan lisan dalam kebaikan, maka itu adalah pintu kebaikan yang sangat besar bagi kita. Mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan. Ya, lisan ini luar biasa. Sering kita tergoda untuk berbicara yang tidak baik. Maka berhati-hatilah dengan lisan. Jangan sampai keluar perkataan-perkataan yang tidak baik dari lisan kita. Kemudian bab berikutnya, raja'ul maghfirah lil hujjaj. Harapan pengampunan bagi jamaah haji. Qala Abdullah ibn al-Mubarak, ji'tu ila Sufyan ats-Tsauri 'ashiyata 'Arafah wa huwa jathin 'ala rukbatayhi wa 'aynahu tahmalan fabakayt faltafat ilayya faqala ma sha'nuk faqultu man aswa hadha al-jam' halan qala alladhi yadhunnu anna Allah 'azza wa jalla la yaghfiru lahum rawahu ibnu Abi Dunya fi husni dhanni billah. Allahumma ya Rabbana antal ghafurur rahim wa la nadhunnu bika illa khaira faghfir li hujjaji baitikal haram wa tajawaz anhum ya Rabbana maqtarafuhu minadh dhunubi wal atham wa radduhum ila awtanihim kayawmi waladatuhum ummahatuhum wa qad fazu bis-sufhi wal ghufran. Beliau di sini menyebutkan perkataan Abdullah ibn Mubarak yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam Husnul Dhann Billah, yang mana Abdullah ibn Mubarak mengatakan, ji'tu ila Sufyan ats-Tsauri 'ashiyata 'Arafah. Aku mendatangi Sufyan ats-Tsauri di malam Arafah. Aku mendatangi Sufyan ats-Tsauri di waktu malam di hari Arafah. Wa huwa jathin 'ala rukbatayhi wa 'aynahu tahmalani fabakait faltafat ilayya faqala ma sya'nuk. Ketika beliau Abdullah bin Mubarak menghampiri Sufyan ats-Tsauri, dilihat bahwa Sufyan ats-Tsauri matanya itu menangis dan beliau pun menangis. Kemudian
Abdullah ibn Mubarak ditanya oleh Sufyan ats-Tsauri, "Ma sya'nu?" Apa keadaanmu? Bagaimana keadaanmu? Atau apa urusan? Atau apa yang kau inginkan? Atau apa yang kau perlukan? Maka Abdullah bin Mubarak bertanya, "Man aswa hadzal jam'u halan?" Wahai Sufyan ats-Tsauri, siapakah orang terburuk di tempat ini sekarang, yaitu di Arafah? Siapa yang paling buruk di antara jamaah haji yang ada saat ini? Keadaannya siapa yang paling buruk? Maka saat itu Sufyan ats-Tsauri menjawab, "Alladzi yadhunnu anna Allah la yaghfiru lahum." Yaitu mereka yang menganggap dan menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni mereka. Yang terburuk yang ada di Arafah adalah jamaah haji yang menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni mereka. Masya Allah tabaraka. Menandakan kepada kita ya ikhwan, bahwa kita sebagai seorang muslim tidak boleh bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita besar, iya. Dosa kita banyak, iya. Tapi ampunan Allah jauh lebih besar. Kasih sayang Allah jauh lebih besar. Pengampunan Allah jauh lebih besar. Hamba yang menganggap bahwa Allah tidak akan mengampuninya adalah hamba yang berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah Sufyan ats-Tsauri di waktu sakit beliau datang Hammad bin Salamah menjenguk Sufyan ats-Tsauri. Kemudian Sufyan ats-Tsauri berkata kepada Hammad bin Salamah, "Wahai Hammad, apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang sepertiku?" Saat itu Hammad bin Salamah menjawab, "Demi Allah, andai saja aku diberikan pilihan antara hisabnya Allah Subhanahu wa taala dan hisabnya kedua orang tuaku atas amalanku, aku lebih memilih hisabnya Allah Subhanahu wa taala atas diriku. Karena aku yakin Allah Subhanahu wa taala lebih mencintaiku dibandingkan kedua orang tuaku." Jadi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih mencintai kita daripada kedua orang tua kita. Jika orang tua kita saja begitu sayang kepada kita, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus meningkatkan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekalipun kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin tugas kita ketika berbuat kesalahan bertaubat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berputus asa. Dan tugas kita ketika kita berada dalam kenikmatan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam ketaatan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita berbuat dosa bukan merasa aman, tapi harus segera bertaubat dan merasa takut atas hukuman dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang yang beriman harus menggabungkan antara dua hal, yaitu al-khauf dan raja, rasa takut dan pengharapan. Tidak boleh hanya mengandalkan salah satu di antara keduanya. Takut harus ada, pengharapan harus ada. Harus berimbang antara kedua hal tersebut. Perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang munafik. Orang yang beriman dia beramal seraya takut amalannya tidak diterima. Orang munafik tidak beramal tapi merasa aman atas hukuman Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik biasanya mengedepankan raja tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tidak. Dia seimbangkan antara raja dengan al-khauf, rasa takut dan pengharapan. Maka kita dalam kehidupan ini harus menggabungkan keduanya. Dan yakinlah Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Tapi ingat juga, inna adzabi lasyadid, kata Allah.
Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka dalam beberapa kondisi ada perkara yang harus kita tingkatkan. Di saat seseorang baru bertobat, tingkatkan pengharapan atas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbuat kesalahan, tingkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera bertobat. Ketika sudah bertobat, tingkatkan pengharapan agar tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak mengatakan, Allahumma ya Rabbana antal ghafurur rahim. Ya Allah ya Rabbana, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Wala nadhunnu bika illa khaira, dan kami tidak berprasangka kepadamu kecuali kebaikan. Faghfir li hujjaji baitikal haram, maka ampunilah para jamaah haji yang mereka menuju Baitullah yang suci. Wa tajawaz anhum ya Rabbana maqtarafuhu minadz dzunubi wal atham, dan ampunilah mereka ya Allah atas dosa dan kesalahan kemaksiatan yang mereka lakukan. Waradduhum ila awtanihim kayaumi waladatuhum ummahatuhum, dan kembalikanlah mereka ke tempat asal mereka sebagaimana mereka baru dilahirkan oleh orang tua mereka. Wa qad fazu bis-safhi wal ghufran, dan mereka telah mendapatkan pengampunan dan penghapusan dosa. Ini adalah doa dari beliau hafizahullah untuk para jamaah haji. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jika suatu saat kita diberikan kesempatan untuk berhaji ke Baitullah, untuk berdoa di padang Arafah yang merupakan doa terbaik yang ada di muka bumi ini, maka jangan pernah berputus asa. Tingkatkanlah pengharapan atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Allah yang mengatakan berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bab berikutnya adalah al-khawfu min salbit tauhid, yaitu bab yang berbicara tentang rasa takut terangkatnya tauhid dari diri seorang hamba. Tauhid adalah kunci dari kehidupan ini ya ikhwan. Kita bisa selamat di akhirat kelak jika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah pokok landasan dari segalanya. Orang yang beriman itu dengan amalan yang dia lakukan tetap dia merasa takut bahwa dia akan wafat dalam keadaan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut menyebabkan dia berhati-hati untuk tidak terjerumus kepada kesyirikan. Dia pelajari kesyirikan agar terhindar dari kesyirikan. Sebagaimana pepatah mengatakan, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fihi." Aku tahu keburukan itu bukan untuk melakukan keburukan tersebut, tapi aku mengetahui keburukan dari kebaikan agar aku tidak terjerumus kepada keburukan. Karena siapa yang tidak mengetahui mana yang baik dari yang buruk, dia akan dengan mudah terjerumus kepada keburukan. Orang yang beriman harus ada rasa takut. Allah Subhanahu wa taala mencabut tauhid dari dirinya. Allah Subhanahu wa taala angkat tauhid dari dirinya. Karena itu adalah kunci utama seseorang menggapai karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid kunci utamanya. Antum mau beramal sebesar apapun, sebanyak apapun, tapi tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak manfaat seluruh kebaikan tersebut. Kau bisa? Bisa. Karena apa? Tauhid artinya seseorang menempatkan haknya Allah sebagaimana mestinya. Orang yang berbuat kesyirikan, dia berbuat kezaliman terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Dia mungkin berbuat baik kepada tetangganya, berbuat baik kepada manusia, tapi berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pantas dikatakan baik secara mutlak. Dia baiknya itu muqayyad, terbatas pada sisi baiknya tadi. Jadi jangan antum mengatakan seseorang berbuat kesyirikan kepada Allah kemudian dikatakan dia orang baik. Baiknya itu terbatas, baik kepada temannya, baik kepada tetangganya, tapi nggak bisa dikatakan baik secara mutlak. Karena apa? Karena dia berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana ambil contoh untuk mendekatkan pemahaman kita. Kalau kita punya teman, baik ke teman-teman yang lain,
baik ke tetangga, sering berbagi kepada tetangga, sering bersedekah kepada manusia. Tapi kalau bertemu dengan orang tua kita selalu dicaci maki oleh dia. Tidak mau mengucapkan salam kepada orang tua kita, tidak mau menoleh wajahnya kepada orang tua kita. Antum akan mengatakan orang tersebut baik apa tidak? Antum ridho gak mengatakan dia baik orang tersebut? Baik ke semua orang kecuali ke orang tua antum aja? Enggak, pasti. Pasti kalau ada orang dia baik, ya enggak. Orang tua anak enggak cium tangan, ke orang tua anak enggak ucapan salam. Orang tua anak dicaci maki, dihina. Sulit bagi antum untuk mengatakan dia baik. Ini kalau kepada manusia saja antum enggak ridho. Kepada orang tua antum seseorang berbuat keburukan, antum enggak ridho dia dikatakan baik secara mutlak. Bagaimana antum ridho orang disebut baik ketika dia berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak mau menyembah Allah, tidak mau sujud kepada Allah, maunya menyembah patung berhala. Maunya menyembah kepada sesembahan dia. Terus antum ingin mengatakan dia baik. Makanya sering ada ucapan zaman sekarang kan. Apakah adil jika seseorang yang dia sepanjang hidupnya selalu berbuat kezaliman kepada manusia, membunuh, mencuri, tapi dia mentauhidkan Allah, terus dia nanti akhirnya setelah dia masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, kemudian dia akhirnya masuk surga. Di sisi lain ada orang baik yang dia sehari-hari selalu membantu orang lain, tidak pernah mencuri, tidak pernah berbohong, tetapi karena dia tidak beragama Islam dia masuk neraka. Ini kan pemikiran seperti ini sering disampaikan oleh orang-orang liberal. Apakah adil? Jawaban kita apa? Sangat adil. Kenapa sangat adil? Karena kebaikan yang dia lakukan ini tidak seberapa dibandingkan kezaliman yang dia lakukan. Dia enggan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan keburukan yang dilakukan oleh manusia ini, yang dia mencuri, melakukan kemungkaran, tidak seberapa dibandingkan kebaikan yang dia lakukan di saat dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keburukan ini tidak seimbang karena orang tersebut berbuat kezaliman kepada sesama manusia tapi memberikan haknya Allah. Di sisi lain yang satu lagi dia memberikan haknya manusia tapi berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang menentukan aturan tersebut. Di zaman sekarang pemikiran-pemikiran liberal itu senangnya menentang peraturan Allah tapi tidak pernah mau menentang peraturan manusia. Paham sekarang? Satu bulan yang lalu ada orang tua yang protes ketika di sekolah anaknya disuruh pakai jilbab. Protes mereka. Kenapa anak saya disuruh pakai jilbab? Aneh, muslimah nggak mau pakai jilbab. Protes, banyak yang mendukung hal tersebut. Hak asasi manusia. Tidak boleh dipaksakan seorang wanita berjilbab, tidak boleh disuruh seorang wanita berjilbab. Biarkan jika dia mau, jika tidak apa-apa. Maka kita katakan kepada mereka, ajak mereka berpikir. Satu, ketika anak masuk bangku SMA, dia harus pakai baju warna apa? Putih abu. Putih abu. Harus apa tidak? Harus. Kalau ada orang nggak suka putih abu, pengennya pakai putih merah, boleh nggak? Nah, kata gurunya jangan masuk SMA, masuk SD. Kira-kira kalau dia tetap berangkat ke sekolah pakai putih merah, dihukum tidak? Dihukum, diperingatkan, bisa dikeluarkan dari sekolah karena enggan memakai baju putih abu. Ada gak orang yang mengatasnamakan hak asasi manusia protes? Kenapa harus putih abu? Harusnya kasih kebebasan dong. Pernah gak dengar ada yang protes? Kalau ada orang tidak mau pakai putih abu dikeluarkan dari sekolahnya, ada gak yang protes? Enggak. Kenapa? Mereka nerima semua. Sudah peraturan, jawaban mereka seperti itu. Peraturan manusia gak protes mereka. Tapi giliran Allah mewajibkan wanita muslimah berjilbab, yang sudah baligh, mereka protes. Gak boleh dipaksakan. Nah, ini dipaksakan, kalian gak protes? Harus putih abu. Giliran wanita muslimah harus berjilbab, kok kalian protes? Peraturan manusia nggak protes, giliran peraturan Allah protes. Rakyat Indonesia bersepakat bahwa yang boleh jadi presiden Indonesia hanya warga negara Indonesia.
Kira-kira kalau ada orang Amerika mau daftar jadi calon presiden Indonesia, ditertawakan nggak? Tertawakan. Kalau ada calon presiden yang mendaftar, dia orang Amerika, pengen jadi calon presiden di Indonesia, kemudian ditolak oleh rakyat Indonesia, ada yang menentang nggak hal tersebut? Ada yang mengatakan nggak bisa dong, hak asasi manusia, sama-sama manusia harusnya boleh. Pernah dengar? Karena memang nggak ada orang Amerika daftar jadi calon presiden Indonesia, akan ditertawakan. Iya kan? Sepakat nih, ya. Orang kalau yang mendaftar di luar negara Indonesia akan dianggap gila nih. Orang di luar Indonesia kok mendaftar di calon presiden Indonesia? Nggak ada yang protes pula peraturan ini. Tapi giliran Allah menetapkan yang boleh menjadi suami dari wanita muslimah hanya seorang lelaki muslim, protes ke mereka? Protes. Nggak boleh, ini melanggar hak asasi manusia, kata mereka. Giliran manusia yang buat peraturan, nggak protes. Giliran Allah yang buat peraturan, protes. Ketika satu negara menetapkan siapa yang masuk ke negaraku harus masuk dengan membawa visa. Tidak ada visa, tidak boleh masuk. Ada yang protes? Nggak. Udah peraturan negara tersebut. Orang yang mau masuk ya persiapkan visanya. Kalau tertolak ya salah Anda. Anda tidak menyiapkan visanya. Ada yang protes? Tidak. Giliran Allah menetapkan siapa yang masuk surgaku, yang mentauhidkanku, yang mengucapkan la ilaha illallah, protes gak? Protes mereka. Katanya jangan suka mengkapling-kapling surga. Yang punya surganya yang menetapkan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah pemikiran-pemikiran liberal. Mereka itu hanya menentang apa yang jadi peraturan Allah. Kalau peraturan manusia mereka diam 1000 bahasa. Maka inilah kerancuan-kerancuan pemikiran. Orang-orang yang seperti ini akan Allah hinakan sebelum di akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa ta'ala akan terlebih dahulu menghinakan mereka, karena mereka berani menentang apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus takut diri kita tercabut tauhid dari diri kita ini, kita harus takut ya ikhwan. Maka di sini disebutkan, udah adzan dulu. Bismillah. Syekh menyebutkan dalam bab al-khawfu min salbi at-tauhid an Mujib bin Musa al-Asbahani qala kuntu adila Sufyan al-Thawri ila Makkah fakana yukthiru al-buka faqultu lahu ya Aba Abdillah bukauka hadha khawfan min adh-dhunub qala fa akhadha 'udan min al-mahmal farama bihi wa qala la dhunubi ahwanu 'alayya min hadha walakinni akhafu an uslaba at-tauhid akhbaru Asbahan li Abi Nu'aim. Syekh di sini menyebutkan tentang peristiwa yang dialami oleh Mujib bin Musa al-Asbahani dengan Sufyan al-Thawri. Saat itu Mujib bin Musa al-Asbahani menemani Sufyan al-Thawri menuju kota Makkah. Fakana yukthirul buka. Di perjalanan Sufyan al-Thawri banyak menangis. Faqultulah, aku bertanya kepada Sufyan al-Thawri, kata Mujib bin Musa, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah. Ini adalah kunyah dari Sufyan al-Thawri. Beliau tidak punya anak yang bernama Abdullah karena beliau wafat dan belum menikah. Tapi ini adalah kunyah untuk beliau. Jadi boleh seseorang memiliki kunyah walaupun dia tidak memiliki anak atau dia belum dikaruniai anak. Ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, bukauka hadha khawfan min adh-dhunub. Engkau banyak menangis seperti ini apakah karena engkau takut atas dosa-dosa yang kau lakukan? Qala fa akhadha 'udan min al-mahmal farama bihi. Kemudian beliau mengambil 'ud, tongkat, dan beliau melemparnya. Seraya mengatakan, la dhunubi ahwanu 'alayya min hadha. Dosaku lebih enteng ibaratnya, atau lebih ringan, lebih tidak aku pedulikan daripada tongkat tersebut. Walakinni akhafu an uslabat tauhid. Aku menangis karena aku sangat takut Allah cabut tauhid dari diriku. Bayangkan ya ikhwah, Sufyan al-Thawri memahami pentingnya yang namanya tauhid. Dosa yang dilakukan oleh seseorang itu jika dibandingkan dengan kesyirikan itu tidak ada apa-apanya. Pentingnya tauhid ini sangat luar biasa.
Pentingnya seseorang memahami apa itu tauhid, menghindarkan dirinya dari kesyirikan, dari segala jenis hal-hal yang dapat mengantarkannya kepada kesyirikan. Itu sesuatu yang penting untuk dipelajari. Lihatlah bagaimana seorang Sufyan ats-Tsauri menangis sepanjang perjalanan. Bukan dia telah melakukan kesyirikan, tidak, tapi takut tauhid tercabut dari diri. Rasa takut yang luar biasa. Beliau tidak terlalu mempedulikan tentang dosa yang beliau lakukan. Beliau tidak maksum, namanya manusia setelah Nabi tidak ada yang maksum dari dosa. Tapi Sufyan ats-Tsauri zahir nahsabuhu kadzalik wallahu hasibuh, adalah sosok yang sangat mulia, yang dikenal keilmuannya, kesolehannya, ketakwaannya sungguh luar biasa. Tapi beliau masih menangis khawatir tercabutnya tauhid dari diri beliau. Dan jangan pernah merasa aman. Kita sekarang berada di masjid, sholat berjamaah, kemudian kita merasa aman dari fitnah kesyirikan. Jangan. Hati-hati. Kesyirikan ini adalah dosa terbesar. Hati-hati terjerumus ke dalamnya. Jangan pernah merasa aman. Kemurtadan terbesar abad ini kita pernah bahas di masjid ini, yaitu Al-Qasimi, ya, Abdullah Al-Qasimi kalau tidak salah. Itu salah seorang ulama dahulunya yang menulis bantahan tentang keilhadan, menuliskan bantahan terang orang-orang yang kufur. Itu berjilid-jilid sampai para ulama menyebutkan bahwa Al-Qasimi dengan buku yang beliau tuliskan telah membayar mahar bidadari surga. Tapi bagaimana akhir hayatnya? Justru akhir hayatnya berada dalam kekufuran. Jika sekelas Al-Qasimi saja bisa berakhir dengan kekufuran seperti itu, padahal dia banyak menulis tentang kitab-kitab membantah kekufuran, yang banyak orang mendapatkan hidayah dari tulisan-tulisannya, justru dia yang menjadi penulis yang terjerumus kepada kesyirikan. Bagaimana dengan kita yang minim ilmu? Maka kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menetapkan kita bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah tetapkan kita dalam tauhid. Allah tetapkan kita dalam ketaatan, menjauhkan kita dari kesyirikan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkanlah kami dari kesyirikan apa yang kami ketahui dan tidak kami ketahui. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam. Jangan pernah merasa aman, itu kunci utamanya. Kalau orang sudah merasa aman, terbebas dari kesyirikan, maka akan tanpa dia sadari perlahan-perlahan dia akan keluar dari jalur tersebut, jalur keimanan. Maka beliau Syekh Abdul Razak mengatakan di sini, at-tauhidu aghla syai'in wa anfasuhu fi hadhihi dunya. Yang paling mahal di dunia ini tauhid. Enggak ada yang lebih mahal dari tauhid. Wala in kana arbabu kunuzid dunya yakhafuna 'alaiha ad-dhaya' was-salb, fa inna khawfa ahli at-tauhid 'ala tauhidihim a'zamu min dzalika wa ashad. Jika pemilik harta dunia mereka khawatir tentang harta tersebut terampas, tercuri, itu pemilik harta dunia. Tapi pemilik tauhid itu khawatir tauhidnya ini yang tercabut dari dirinya. Orang kalau punya harta kan khawatir tuh hartanya dicuri, diamankan oleh dia, dimasukkan berangkas, dikunci oleh dia, diamankan. Kenapa? Khawatir dicuri. Orang punya kendaraan dia masukkan ke dalam rumahnya, dari rumahnya pagarnya dia gembok, kemudian dimasukkan ke dalam garasinya dia kunci, dia pasang CCTV, dia pakai alarm juga, dia pakai kunci pengaman, kunci stang, kunci rem, dikunci oleh dia semuanya. Pakai satpam di depan, di komplek ada, di rumahnya ada. Kenapa? Khawatir mobilnya hilang. Giliran tauhid, asa bodoh. Subhanallah. Diingatkan, ya akhi, hati-hati, jangan baca ramalan bintang. Itu adalah produk kesyirikan. Dia nggak peduli. Ya akhi, hati-hati, jangan mengucapkan ucapan selamat kepada hari raya orang-orang di luar Islam. Dia katakan, ana nggak niat, cuman mengucapkan saja. Dia pikir ucapan itu tidak berpengaruh. Bukankah dia masuk Islam ketika mengucapkan syahadat, dihukumi masuk Islam? Terus dia katakan itu hanya ucapan? Enggak.
Bukankah seseorang halal menjadi suami atas wanita karena ucapan ijab qabul? Langsung halal tuh. Bukankah seorang wanita menjadi janda ketika ditalak dengan ucapan talak? Ucapan. Terus giliran dia mengucapkan selamat kepada hari raya orang lain, dikatakan ini cuma ucapan belaka. Terus yang kemarin-kemarin ucapan apa dong? Terus aneh mana orang tuh bentar lagi nih, sekarang Agustus, September, Agustus, nanti Desember banyak yang mengucapkan selamat. Terus yang anehnya katakan apa? Itu kan ucapan untuk kelahiran Nabi Isa. Sejak kapan Nabi Isa lahir di tanggal 25 Desember? Nabi Isa itu lahir di saat puncaknya musim panas. Ketika Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran pada Maryam, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Itu saat puncaknya musim panas tuh rutab, kurma berbuah. Enggak ada kurma berbuah di bulan Desember. Antum ke Saudi atau ke Timur Tengah lihat, kurma ada enggak berbuah di bulan Desember? Itu di puncak musim panas, Agustus, akhir Juli, Agustus, awal September biasa. Jadi kalau mereka meyakini Nabi Isa lahir di tanggal 25 Desember, mengucapkan selamat atas hal tersebut, sama saja dia mengikrarkan, mengiyakan keyakinan mereka, mendustakan apa? Al-Quran. Bahaya. Jadi jangan sampai hanya mengatakan hanya ucapan, hanya ikut-ikutan. Jangan. Tauhid, tauhid. Itu kunci utamanya. Wala in kana khawfu arbabid dunya ya'dhamu indama yakthuru as-salbi wan naham fa inna khawfa ahli tauhid yazdadu indama takthuru al-fitan was-sawarif as-sawad. Wa ma aktsaruha fi hadzal zaman fallahu sallim sallim fallahumma sallim sallim. Kata beliau, orang yang memiliki harta dunia itu rasa takut mereka semakin bertambah ketika munculnya banyaknya pencurian, perampasan. Itu rasa takut semakin bertambah. Kalau chaos misalkan, ya, ada satu kondisi di satu negara chaos, dia khawatir sama hartanya. Tambah rasa takut dia tuh. Ketika kondisi tidak aman, ada tawuran, ada demonstrasi, mereka semakin takut. Nah, kalau ahli tauhid, itu rasa takut mereka, tercabutnya tauhid dari mereka itu kapan bertambah rasa takutnya? Ketika banyaknya penyimpangan-penyimpangan, fitnah demi fitnah. Khususnya kata beliau, di zaman seperti sekarang ini. Seseorang harus semakin takut tercabut tauhid dari diri. Maka beliau mengatakan, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan tetap menetapkan kita di atas tauhid sampai ajal menjemput kita, keluarga kita dan keturunan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk berhaji ke Baitullah, mendapatkan ampunan dari Allah. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba Allah yang dapat menjaga lisan kita agar dapat menjadi sebab untuk terjaganya seluruh anggota tubuh kita. Dan semoga kita pun termasuk dari hamba-hamba Allah yang meningkatkan kualitas salat kita, yang mana kita sholat seakan-akan kita akan berakhir dari kehidupan dunia ini dan kita akan meninggalkan dunia ini, sehingga kita dapat khusyuk di dalam sholat kita dan berpikir sebelum berucap apa yang kita ucapkan agar tidak menjadi penyesalan di kemudian hari. Dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang menggantungkan diri hanya kepada Allah, tidak berharap sedikit pun kepada manusia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.